Lapo, distrik Teluk Luawi dalam keadaan aman terkendali sambil menunggu kedatangan Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta rombongan di Kampung Yopanggar. Laporan selesai.
Saya ingin mengajak kita semua memberikan apresiasi yang meriah untuk penyambutan yang telah disiapkan oleh Kepala Distrik dan warga masyarakat. Mari kita berikan untuk penyambutan yang begitu indah kepada kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban dan Bapak Wakapolres Telukundama, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Telukundama, yang kami hormati Kepala Distrik Teluk Beduairi dan para staf, yang kami hormati Kepala Bagian Agama, yang kami hormati para kepala kampung di Distrik Teluk Beduairi dan aparat kampung, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Distrik Teluk Beduairi, serta yang kami hormati dan yang kami banggakan hadirin masyarakat Teluk Beduairi yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berada pada saat ini di Kampung Yopanggar, Distrik Teluk Beduairi, pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 dalam acara kunjungan kerja Bupati Telukundama dan Wakil Bupati Telukundama tahun 2022. Atas kehadiran kita semua dan kunjungan kerja ini, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin, baik, shalom. Kita akan mengawal kunjungan kerja Bupati Telukundama dan Wakil Bupati Telukundama, juga perangkat kabupaten yang mana mengunjungi kita di Distrik Teluk Beduairi. Namun sebelum semuanya berlangsung, sebagai anak-anak meminta tuntunan dan kuasa Roh Kudus agar menolong kita dalam pertemuan kita di hari ini. Dengan demikian, izinkan kami untuk membawakan doa ini penuh perjalanan doa sistem dan Bapak Ibu yang beragama Muslim dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Di bawah kolong langit yang terbuka ini, Bapa, kami Kabupaten Telukundama boleh mengunjungi kami di Distrik Teluk Beduairi, di mana kunjungan kerja merupakan suatu evaluasi program-program kerja yang mana kami boleh melaksanakan setiap dinas instansi, tapi juga kami yang berada di lapangan, baik distrik tapi juga puskesmas dan pertanian, semua kami yang ada di lapangan, untuk kami duduk bersama dan mengevaluasi semuanya itu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kedua pimpinan kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga semua perangkat pemerintah yang ada bagi kami, secara khusus yang ada di Teluk Beduairi, para ASN tapi juga honorer dan semua masyarakat yang ada dapat mendengarnya dan memahami itu, agar semuanya boleh menjadi berkat bagi kami, sumber segala berkat. Berkati kami semua di hari ini,
biarlah hari ini merupakan sukacita dan kami semua akan memuliakan nama Tuhan di tahun yang akan kami tiba, yaitu tahun 2023. Inilah doa kami ya Bapa untuk mengawali semua rangkaian kegiatan di hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami, Yesus, yang adalah sumber kekuatan dan berkat kami berdoa. Amin. Oge Wasiri yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, marilah kita dengarkan bersama laporan penyelenggaraan pemerintahan di distrik Teluk Duairi yang akan disampaikan oleh Kepala Distrik. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya atas nama masyarakat Distrik Teluk Duairi mengucapkan selamat datang Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta rombongan di Distrik Teluk Duairi, Kampung Yopanggar. Inilah keadaan kami di Kampung Yopanggar, kampung yang paling ujung perbatasan antara Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Nadire, tetapi juga Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Ya, Papua Tengah. Keadaan pemerintahan di Distrik Teluk Duairi berjalan lancar tetapi kurang maksimal akibat COVID-19 yang melanda kita di Indonesia. Distrik Teluk Duairi terdiri dari 4 kampung definitif dan 6 kampung persiapan dengan jumlah penduduk 2.363 jiwa. Keadaan pembangunan di Distrik Teluk Duairi berjalan, ada banyak program yang masuk di Distrik Teluk Duairi, tetapi ada yang dilaporkan kepada Kepala Distrik, tetapi ada yang Kepala Distrik tidak mendapat laporan tentang program yang dilaksanakan di Distrik Teluk Duairi. Program yang berjalan antara lain air bersih di SMP Negeri Aisandami, Kampung Aisandami, dan program perumahan di Kampung Aisandami, Sobei Indah, dan Sobei. Sedangkan mungkin masih ada program lain yang kami tidak dapat memberitahuan, tetapi pembangunan di Distrik Teluk Duairi tetap berjalan baik. Keadaan pemerintahan kampung, dana desa di 4 kampung definitif berjalan baik, walaupun ada kendala-kendala yang dihadapi, tetapi program-program yang diusulkan oleh masyarakat tetap berjalan baik. Yang ingin kami laporkan di sini terkait dengan pelaksana tugas kepala kampung. Ini kita tiba di akhir tahun 2022 dan sesuai dengan pertemuan kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung bahwa bulan Desember kami sepakat untuk pemilihan Baperkam dan pemilihan kepala kampung bisa berjalan. Tetapi sampai hari ini baru dilaksanakan pemilihan ketua Baperkam di Kampung Sobei Indah. Sedangkan kampung-kampung yang lain pemilihan ketua Baperkam dan pemilihan kepala kampung belum berjalan. Kecuali Sobei Warayaru hanya pemilihan Baperkam, tetapi itu pun belum dilaksanakan. Oleh sebab itu kami berharap kepada Dinas Pemberdayaan agar pemilihan Baperkam dan kepala kampung boleh dilaksanakan secepat mungkin, karena
Kampung-kampung lain itu PLT baru 1, tetapi di Yopanggar ini PLT sudah 3. 2 dari distrik, 1 dari kabupaten, sehingga sudah 3 PLT di kampung Yopanggar. Oleh sebab itu pemilihan kepala kampung kami harap dapat dipercepat, sehingga program pemerintahan di kampung khusus kampung Yopanggar bisa berjalan dengan baik. Kami berharap ke depan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kalau mau kunker bulan Agustus, September, Oktober. Kalau kunker bulan Desember, kami repot karena kami uang tuh habis. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Tahun depan kalau mau kunker bulan Agustus, kita mulai dengan kunker. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati karena perhatian kepada kami di distrik Teluk Buairi. Hari ini mungkin yang ke-4 kali Bapak berkunjung ke distrik Teluk Buairi walaupun beda kampung. Di kampung Aisandami, ada hari ini di kampung Yopanggar, ada di kampung Sobei. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Kepala-Kepala OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung, baik kampung definitif maupun kampung persiapan, warga masyarakat di Teluk Buairi yang berbahagia di hari ini dalam kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Teluk Utama. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BP4D berhubung ada duka sehingga Kepala BP4D tidak ada di Kendama dan ada di Serui untuk melayat orang tua yang meninggal. Dan kami Kepala Bidang Khusus Bud mewakili Kepala BP4D untuk menyampaikan realisasi program tahun 2022 di Teluk Buairi. Untuk tahun 2022 dana yang masuk sebanyak 13.322.820.350 rupiah. Terdiri dari Dinas Pendidikan untuk dana DAK. Yang pertama pembangunan ruang guru SD Negeri SD Sobei. Yang kedua rumah guru SD Yopanggar. Sumber dana dari dana DAK dengan nilai Rp497.990.000. Ketiga untuk SDM Presobei pembangunan ruang laboratorium komputer juga dari dana DAK Rp302.088.000. Yang keempat dari Dinas Pendidikan pembangunan ruang UKS PAUD Permata Hati Warayaru di biaya dari dana DAK juga Rp181.860.000. Untuk Dinas Kesehatan untuk tahun 2022 ada 3 paket perlengkapan puskesmas Sobei sarana prasarana pendukung masing-masing bernilai 29 juta. Untuk PU ada pembangunan rumah toko masyarakat kampung Aisandami senilai 420 juta. Yang kedua pengawasan dan pembangunan jaringan irigasi kampung Sobei, pengawasan 149.490.000, pembangunan jaringan irigasi kampung Sobei sebesar Rp575.423.700. Untuk kampung Aisandami ada pembangunan spam atau jaringan air minum di SMP Aisandami sebesar senilai 300 juta. Kemudian pipanisasi dan sambungan rumah kampung Sobei senilai 250 juta. Sambungan rumah 984.928.000. Untuk Dinas Lingkungan Hidup mohon maaf, bangunan dari PU masih pembangunan jalan masuk Bandara Wasio Rumawoi senilai Rp3.803.429.263 rupiah. Iya, listrik Wasiat.
Yang berikut pemeliharaan rekonstruksi bahu jalan ruas Wasior Maui. Mohon maaf, 5 unit rumah rakyat tipe 45 permanen, 1 unit bernilai 210 juta, sehingga total 5 rumah 1 miliar 50 juta. Kemudian dari Perindak ada warga masyarakat yang ada di Kampung Yopanggar, Distrik Teluk Tuari. Shalom. Izinkan kami Bapak Bupati sesuai yang diminta oleh kami terkait nanti kami juga mengklarifikasi atau menyampaikan apa yang menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Distrik, tapi juga nanti mungkin sebentar ada dikomentari oleh teman-teman kepala kampung karena mereka yang mengalami itu di lapangan. Baik, terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat berbicara terkait anggaran yang masuk untuk 75 kampung khususnya yang kami ada di Distrik Teluk Tuari, itu total anggaran ada 7.119.260.000 rupiah. Kalau terperinci dari Kampung Asendami, untuk bicara status desa sekarang berkembang, alokasi dana desa 1.121.864, ADD 642 juta, Otsus 225. Untuk Otsus kami bersyukur untuk 13 kabupaten 1 kota di Teluk Undama ini, hanya di Teluk Undama yang kepedulian Pak Bupati dan Bapak Wakil untuk tahun ini kampung-kampung masih menerima 225. Kalau di kampung-kampung kabupaten lain itu sudah tidak terima Otsus lagi 225, tapi 50 untuk data site. Itu informasi buat warga masyarakat. Kampung Sobe di 875, ya kita berapresiasi buat Bupati dan Pak Wakil karena Otsus masih diberikan karena kewenangan nanti tahun ini di kabupaten, karena itu program prospek Gubernur Papua Barat. Kemudian penyaluran untuk dana-dana tersebut sampai hari ini kami laporkan untuk Bapak Bupati dan kita semua dari 4 kampung yang ada di wilayah Distrik Teluk Tuari, Asendami, dari pagu anggaran APBN yang sudah ada masih sisa 88% itu 122 juta dalam proses pencairan tahap ketiga. Kemudian ada Kampung Sobei masih pencairan lagi terkait dengan dana tahap 3 ada 105, kemudian juga ada Sobei Indah ada 84 dan Yopanggar ada 115. Ini terkait dengan pencairan alokasi dana desa APBN maupun alokasi ADD. Kami berharap untuk teman-teman kampung untuk segera memproses karena waktu berakhir di tanggal 15 Desember sehingga kewenangan ada di kampung sehingga kampung bisa memproses terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Terkait dengan kampung pemekaran, ya kita bersyukur di Wondama ini kami 75 kampung telah bertambah pengusulan dari masyarakat dari kampung induk itu ada 51, khusus kita bicara di kampung Distrik Teluk Tuari. Pemekaran kampung Pak Distrik tadi sampaikan 4, sebenarnya 6. Di mana Kampung Asendami terdiri dari kampung induk, terdiri pemekarannya kampung Bendar. Pejabat kampung Pak Yunia Seum ada di sini. Kami berterima kasih sudah diberikan SK oleh Bapak Bupati. Kemudian Kampung Yopanggar ada pemekaran 2 kampung, Kampung Pemekaran Mesan itu berbatasan dengan Wondama dan Nabire. Kemudian ada Kampung Akuk, terus kemudian Kampung Induk Sobei pemekarannya Kampung Marwa. Kemudian ada 2 Kampung Sobei, ada 2 Kampung Pemekaran Marwa dan Kampung Warayaru. Kemudian Kampung Sobei Indah, Kampung Pemekaran Kampung Rower yang tadi Bapak Ibu lewat ada, kita lihat sudah kampung itu sudah persiapan dengan ada kantor kampungnya. Ya kita berharap kepala-kepala kampung yang dilantik ini sementara SK persiapan 51 kampung ini lagi surat dari Pak Gubernur Papua Barat diajukan ke Kemendagri untuk registrasi nomor penduduk, registrasi nomor desa. Sementara kampung ini dibersihkan 1-3 tahun dengan yang menduduki jabatan adalah seorang ASN pegawai negeri yang ditunjuk oleh Bapak Bupati. Beberapa tahun ini banyak dinamika yang terjadi, pemekaran ada yang mau jadi punya wilayah, mau jadi kepala kampung. Kami sudah sampaikan bahwa kewenangan penuh adalah di Bapak Bupati, bukan kepala distrik, kepala dinas pemberdayaan masyarakat. Sehingga kalau apabila ada
suara-suara yang menyampaikan bahwa ketidakpuasan terkait dengan penempatan pejabat kepala kampung itu nanti disampaikan, karena sudah dalam SK Bupati di diktum terakhir itu menyampaikan apabila ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti atau diperbaiki kemudian. Laporan kerjasama ini. Iya. Tiga orang dari Kampung Warayaru, Kampung Sobe, Kampung Esenami. Ya, mohon kesediaan untuk menyerahkan Bapak Bupati mendampingi Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim dan juga Bapak Wakapolres berkenan untuk mendampingi. Yang kedua, Ibu Paulina Marini dari Kampung Sobe oleh Bapak Wakil Bupati. Yang ketiga, Ibu Lina Wonam Seba dari Kampung Warayaru oleh Bapak Dandim. Mohon izin, saya akan melaporkan secara rinci bantuan yang kami Dinas Sosial sampaikan kepada pemerintah kampung dan distrik Teluk Dua-Airi. Untuk bantuan langsung tunai yang kami serahkan tahun ini melalui BLT Ekstrim sebesar Teluk Dua-Airi mendapatkan 132 kakak penerima BLT. Jumlah uang yang sudah kami distribusikan sebanyak Rp696.960.000. Khusus untuk Kampung Yopanggar, penerima BLT sebanyak 22 kakak dengan jumlah uang Rp116.600.000. Untuk Bapok, kami menyerahkan Bapok sebanyak 32 paket yang terdiri dari telur, beras 10 kilo, satu paket kantong plastik yang terdiri dari gula 2 kilo, minyak goreng 1 liter, dan kopi serta susu. Untuk insentif bantuan denominasi gereja di Teluk Dua-Airi, kami memberikan uang sebanyak 18 juta per gereja atau per denominasi. Dan untuk operasional sekolah minggu 6 juta per 1.200.000 per denominasi. Dan kami hari ini akan menyerahkan Bapok yang akan disejarakan secara simbolis untuk beberapa nama yang tadi sudah kami koordinasi dengan kepala kampung. Pertama Bapak Yeremia Sumuai, yang kedua Bapak Aser Kabiai, yang ketiga Bapak WMP Ramar, yang keempat Bapak Abraham Wihai, dan yang kelima Ibu Dorcas Bakari. Jika Bapak Ibu yang sudah ada bisa mengambil bagian. Dan untuk Ketua Par Sekolah Minggu Yopanggar, kami juga minta untuk maju ke depan sehingga Bapak Bupati yang akan didampingi oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim dan Bapak Wakapolres bisa mendampingi beserta Bapak Distrik. Bapak-bapak yang kami sudah sebutkan nama mungkin bisa masuk sehingga waktu kami tidak terbuang. Iya, siap Pak. Bulan satu dulu. Oh, satu-satu jalan begitu. Ini satu urat telur. Bapak Dedi. Ya. Telur kasih mama yang makan. Karena ya telur telurnya susah ini.
Bapak Wakil, izin masih ada satu untuk diserahkan. Ya. Masih ada satu Bapak yang baju putih. Baik, selanjutnya penyerahan bantuan. Bapak Karela Yomi sudah 40 tahun tapi masih mengaku sekolah minggu. Amin. Ya, ini semangat yang luar biasa ya. Saya sudah 59 tahun tetap juga mengaku sekolah minggu. Tuhan berkati ya. Iya. Ya. Baik, makasih. Mungkin Bapak bisa mendistribusikan 35 paket untuk masyarakat di Yopanggar. Luar kami pelayanan. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk setiap bantuan yang telah diberikan. Masih ada lagi Bapak dan Ibu. Untuk itu kepada Bapak Ibu penerima boleh kembali ke tempat. Mohon dibantu. Adalah kampung iklim dan mereka sudah punya peraturan kampung, dan sekarang yang jadi masalah adalah pengelolaan sampah. Jadi kami merasa tepat hari ini mungkin Bapak Bupati berkenan menyerahkan kunci, nanti motornya ambil di kantor. Jadi hari ini kunci saja secara simbolis, nanti motornya kepala kampung bisa ambil langsung di kantor. Demikian, terima kasih. Mungkin dari OPD lain yang bisa memberikan dukungan terhadap Kampung Aisandami dalam rangka bagaimana menetapkan Aisandami menjadi kampung iklim ya, kampung iklim. Semua bisa kita lakukan ya. Perindak atau dinas lain yang bisa memberikan pelatihan pengelolaan sampah sehingga bermanfaat ya, terutama sampah plastik. Jadi mari sama-sama kita berpikir. Hari ini di Ilham menggunakan apa namanya, terkode nama jadi motor roda 3 itu hari ini diserahkan, dan kita yang lain kita mulai berpikir tahun depan itu ada lomba inovasi OPD seperti yang saya sampaikan dalam arahan apel. Mari tiap OPD berinovasi. Jadi ini satu lagi sudah ada ide ini. Silakan mari inovasi untuk apa namanya, kita sama-sama mendorong Aisandami menjadi kampung itu. Bapak, oh Ibu sudah ada. Ini masih ingat pemberdayaan masyarakat jadi. Lupa. Bagaimana istilahnya? Apa motonya Dinas Pemberdayaan? Rakyat hidup, kami hidup. Rakyat hidup, kami hidup. Saya serahkan. Mari. Oke. Ya. Mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati Teluk Kundama, dilanjutkan dengan Bapak Wakil Bupati Teluk Kundama. Kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, silakan. Iya. Ini daripada berdiri bikin Bapak Waka dan Pak Distrik sama Pak Dandin harus duduk berdiri, jadi saya duduk saja. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kesibukan yang cukup padat, tetapi kita bisa ada di sini di Kampung Yupanggar, Distrik Teluk Duairi. Saya tadi bertanya-tanya nih, maaf ya, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, ya, yang diwakili oleh Bapak AK, dan Dim 1811 Peradaban Teluk Pondama, Bapak Kepala Distrik Teluk Duairi, dan semua kepala kampung dan PLT kepala kampung dan semua aparat kampung di Distrik Teluk Duairi dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda di Distrik Teluk Duairi. Yang kami hormati para pimpinan OPD sekalian beserta jajaran Babinsa dan Babin Kamtibmas ya di Distrik Teluk Duairi yang kami hormati. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul di sini. Pertama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Distrik yang menerima kami, tetapi juga telah memberikan saran supaya kunker jangan di akhir tahun. Ya, saya catat ini ada 8 poin ya, 8 poin dari Bapak Kepala Distrik yang disampaikan untuk semua. Terima kasih menjadi catatan. Sesungguhnya agenda kunker memang di menjelang awal pertengahan tahun ya Pak Kabak Tapem ya, tapi karena tertunda dengan berbagai permasalahan, hal-hal kesibukan, sehingga kita baru ada lakukan kunker ini di akhir tahun. Ya mungkin persiapan-persiapan yang lain-lain kalau saya pikir makan papeda dengan ikan rebus juga jadi. Ya, mungkin persiapan lain-lain saja ya. Tetap walaupun terlambat, kunjungan kerja harus dilakukan setiap tahun. Memang idealnya harus di awal tahun lebih bagus, sehingga mungkin ada masukan saran dari masyarakat, itu bisa menjadi catatan penting untuk kita semua. Terima kasih juga karena Pak Desi melaporkan bahwa keadaan pemerintahan berjalan lancar, tapi kurang maksimal karena COVID ya, karena COVID. Tapi sesungguhnya pasti ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab ya. Penyebab. Cuma kita bersyukur ya, tahun ya itu sekitar 2 tahun lalu kita mau masuk ke Yupanggar sangat sulit ya, kecuali lewat laut. Kalau lewat darat ya cukup sulit, tapi hari ini kita jalan ya, bersyukur ya PU, terima kasih banyak ya. Terus berusaha ya, terus berusaha untuk yang sisa yang ada. Siap. Ya, dan sisa yang ada ya, berapa waktu lalu ya, saya selalu punya prinsip, orang mau bicara yang penting hati kita tulus kepada Tuhan dan kepada rakyat. Amin, amin, amin. Ada yang bilang begini, itu bukan pemerintah Undama punya jalan. Betul, persis. Kalau tidak pergi urus di provinsi, siapa yang mau barang mau dapat dari mana? Ya. Ada bahasa begitu, saya tidak perlu. Yang penting hati kita kepada Tuhan dan tulus kepada rakyat dan daerah. Mari kita jalan. Saya minta PU perjuangkan sampai tembus di sini. Ya, sudah tembus ya, tadi ditingkatkan peningkatan itu. Karena saya membaca pikirannya Bapak Distrik dan berusaha membaca pikirannya Bapak Distrik dan masyarakat semua ini, kenapa bikin di sini, supaya kita pikir jalan sampai di sini. Tapi sesungguhnya ini bukan kampung yang ujung, karena Bapak Distrik bilang, iya Bapak Distrik bilang tadi di item yang pertama ini kampung yang paling ujung. Tapi Bapak Distrik sudah bikin satu kampung lagi di paling ujung lagi sebelah sana. Di Mesan ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak, Pak Lingkungan Hidup,
tolong dilihat supaya tidak menyalahi aturan kehutanan. Kita bisa kasih belok sampai ke Mesan. Dan 10 rumah sana saya sudah sampai di situ. Untuk yang 10 rumah yang dulu pernah dibangun oleh Bapak Torai, kondisi topografinya bagus karena dari pantai agak landai, naik sedikit begini baru rumah di atas. Jadi untuk kepentingan pariwisata potensial sekali. Itu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik, ya semoga kita ada di sini, tetapi Tuhan tentukan waktu yang lain kita ada di sebelah, ya, sebelah. Dan ini permintaan dari masyarakat dari Yopanggar juga, sudah dari zaman kami Kepala Bapeda, masyarakat Yopanggar selalu meminta. Dan terima kasih Bapak Distrik dan semua komponen masyarakat, pemerintahan, bagian pemerintahan, dan semua pihak yang telah membantu sehingga telah terbentuk desa-desa pemekaran persiapan dan apa namanya telah terbentuk dan sudah ditunjuk PLT ya, PLT yang melaksanakan tugas kepala kampung. Kemarin dalam penyerahan SK saya sampaikan saudara-saudara adalah ASN yang diberi tugas oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas. Ini sama dengan caretaker bupati ya, seperti Bapak almarhum Bapak Torei dulu jadi caretaker dan kemudian jadi bupati. Caretaker ini merintis, jadi mari sama-sama melaksanakan tugas. Tapi saya juga menyampaikan terima kasih kepada PLT yang sudah lamanya, Ibu Sambiri, Rumbekuan, Warisio, siapa lagi? Nanti kakak di sini ya, di Teluk Dairi ya. Iya, kalau saya tidak salah catat tadi Bapak Distrik melaporkan jumlah jiwa ada 2.633 kalau tidak salah ya. 2.363 jiwa ya. Ya. Ini catatan untuk kita semua. Saya dan Pak Wakil Bupati juga, tetapi seluruh pimpinan OPD, bahwa ini koreksi ya, kita turun ke kampung ya wajib lapor. Jadi nanti kalau ada program-program dari OPD ya lapor ke Kepala Distrik. Kemarin dalam pembekalan itu ada bagian yang tentang penyerahan tugasnya kepada Kepala Distrik. Ini sekarang sudah tidak ada. Main-main di Kepala Distrik yang dulu zaman Bapak Yomi mereka bongkar bangunan karena dia kepala istilahnya DPD ya, ketua DPD pengawasan pembangunan. Jadi bangunan tidak beres, Bapak Distrik bongkar, Bapak Camat waktu itu, Pak Camat waktu itu ya. Saya bisa cerita sedikit ya, ini Pak Distrik ada ini, kami sama-sama di Kecamatan Masior jalan karena tidak ada jalan waktu itu, tidak ada jalan dan kita motong jalannya lewat SMP. Situ ada bangunan yang sekarang ada berderet sebelah dekat pagar itu. Tukang sementara kerja Pak Ayomi lewat lihat, jadi beliau sampai di kantor distrik suruh Bapak Rum turun, bilang tukang naik bawa batu satu. Ya, batu tela itu. Tukang naik bawa pegang batu sampai di depan, dilaporkan, jadi Pak Camat keluar, baru Pak Camat bilang coba pegang batu itu lepas. Tukang mandor ini pegang batu baru lepas begini, batu hancur. Seluruh bangunan sudah dipasang batu. Pak Camat bilang bongkar semua. Ya, begitu ya Pak Distrik ya dulu. Saya pikir tidak ada salahnya kalau nanti pemerintahan ke depan kita berikan kewenangan kepada distrik untuk ini kan suatu
pelimpahan kewenangan ya Pak Wakil Bupati, sehingga betul-betul semua kegiatan yang ada di lapangan bisa diawasi dan bisa memberikan dampak, karena tujuan akhir adalah bagaimana sesuatu berdampak kepada masyarakat dengan baik ya. Apalagi saya mau respon dulu apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Distrik dulu. Itu yang keempat. Tadi kampung definitif berapa? 4 ya? 4, kampung persiapannya 6 ya, sudah 10. Pelaksana tugas kampung, kepala kampung pemilihan. Ya, ada titipan pesan ya atau Pak kepada masyarakat supaya percepat pemilihan ketua Bapperkam ya, dipercepat untuk dilakukan. Ya, 2 yang terakhir tadi itu ya, walaupun memang pernah kesini pernah kesana, tapi itu pesan yang ke-7 tadi, walaupun kerjangan di akhir tahun. Jadi kita tidak apa-apa, Pak Distrik tidak mengurangi semangat kita sama-sama untuk melayani masyarakat. Kapan ada waktu kita bisa melayani masyarakat dengan tetap, yang jelas kita tetap berupaya untuk bagaimana memberikan semua yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Bapak Kepala Dinas, Kepala Pimpinan OPD, saya harap nanti begitu masuk di sini sudah bisa melihat kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sini, mencatat sehingga itu bisa dipikirkan nanti pada saat penyusunan rencana program kerja. Satu catatan, dinas sosial ada. Ini saya sudah terima permintaan dari masyarakat untuk pagar gereja ini, coba nanti. Ya, itu yang saya bisa lihat. Yang lain lagi nanti coba. Ya, balai kampung tadi belum ada karena kita di sini. Saya dengan pewakil ini sementara terus berpikir caranya bagaimana supaya selain kantor distrik ada mes distrik atau paling kurang barak distrik untuk pegawai distrik dan lain-lain. Tapi yang dana aturan pengelolaan keuangan ini kan semua diatur, jadi mudah-mudahan berdoa supaya bisa. Bapak Distrik dan seluruh kepala kampung, PLT kepala kampung dan seluruh perangkat kampung kiranya ya bisa melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Ya selalu dari kampung ya. Maaf, saya ada dapat laporan dari kampung kalau ada yang kadang-kadang tidak ada. Ya, sebaya sudah itu anak muda jadi nanti kita ngurus orang. Ya. Di satu catatan lagi untuk kita semua yang tadi saya sudah sampaikan ya. Untuk portal saya sudah minta tahun depan bikin lomba inovasi dari tiap OPD. Salah satu contoh tadi itu, mari kita sama-sama dorong Kampung Asian Dami menjadi kampung, tadi kampung iklim, kampung wisata, satu lagi kampung apa ya? Wisata, ya, iklim, kampung wisata. Bentor tadi bisa pakai untuk di Manokwari di Polisi Tidur 13. Siapa yang sudah lewat di situ? Itu rumahnya, kiosnya pegawai dulu. Aduh, pegawai ini siapa ini? Saya teman Rajabatan ini. Itu di depan dia ada taruh keranjang. Ya, keranjang dia dari kawat, dari besi yang dia las. Dan itu tiap hari masyarakat di situ isi botol plastik ini. Rupanya mungkin dibeli dari masyarakat. Baru mungkin ada yang tampung. Ini salah satu bentuk juga untuk bagaimana ya namanya plastik ini tidak bisa hancur, jadi kita tidak boleh kita buang sembarangan.
terkait dengan tata kelola pemerintahan, Bapak Distrik tetap kita nanti harus tingkatkan, karena ini ya saya optimis sekali kalau mau jadi, maka di sini akan jadi tempat transit ke Pulau Auri. Ya, karena kalau dari Basior sampai Pulau Auri itu BBM-nya mahal. Tapi kalau kita lari dengan mobil atau transportasi umum sampai di sini dan ada tempat transit, Pak Des Perhubungan, ini pelabuhan dulu di sini ya. Iya kan? Pelabuhan lama. Di situ kan? Di situ gelombang cukup kuat. Ya, apakah di sebelah sana sedikit yang tadi rumah-rumah baru itu ya, yang lebih aman, karena di sebelah selatan sedikit ada karang ya. Dulu Margaret kandas di situ itu. Jangkar terpaksa dipotong di situ sebelah sana. Waktu kita Natal, Pemda kalau tidak salah ya. Bukan, yang kasus itu di Sandai. Ya, di Sandai itu. Tapi dulu Natal di sini, Natal Pemda di sini. Ya, kami yang ada di sini dengan beberapa pegawai, tidak ada minyak bensin, tidak ada solar. Paksa harus jemput ke Ron. Jam 2 malam masyarakat satu kali gerak, pantai ini bersih dari sampah. Pagi kami bikin kamar mandi WC, kloset, bikin pagi ya Pak Doni PU, kami bukan orang PU ya, tapi kamar mandi itu kita bikin pagi sore Bapak Bupati pakai, baik kamar mandi dan kloset di sini ya, di Banggar waktu Natal Pemda di sini. Nanti kita Natal Pemda di mana? Yang berikut saya ingin sampaikan kepada semua pimpinan OPD supaya nanti kalau ada kunker kemana lebih dahulu disampaikan kepada yang terima bantuan macam tadi, supaya jangan kita cari-cari ya. Atau tadi contoh ada yang di kampung yang jauh ya, yang kampung yang jauh sehingga tidak bisa hadir ya. Kalau bisa diinformasikan lebih awal. Yang terakhir dari saya terkait pemerintahan umum dan ya ketertiban masyarakat, pembangunan dan lain-lain. Saya pikir mari sama-sama kita perhatikan dengan baik dana desa, terutama ya Pak Kadin ya, supaya dilaksanakan dengan baik. Saya pikir ini hal yang sudah berjalan sepanjang ini. Saya bersyukur karena transportasi sudah boleh di sini. 2 tahun lalu Pak Wakil kita udah masuk sini setengah mati ya. Setengah mati, agak was-was juga, tapi hari ini ya itu kan alternatif lain ya. Kalau tidak ada BBM lagi berarti ya Cendami baru jalan kaki menyeberang ke sini. Jalan kaki menyeberang ke sini. Mau tidak mau ya itu yang dulu masih kecamatan itu yang kita lakukan. Sekarang sudah boleh ada sampai di sini hingga tadi Pak Kepala Bapeda lapor apa ya? Tunggu dulu, saya catat ini. Rumah guru SD di Sobei sudah jalan ya, Pak BPPT? Pembangunan rumah guru SD di Sobei. Ruang guru. Kemudian apa nih? Gurunya Panggarnya. SD. Lab SD Sobei ya. Terus PAUD Permata Hati. Warayaru ya. Tahun ini sudah selesai. Sudah? Tahun ini ya. Tadi. Izin Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati,
Asfalt Warayaru sudah selesai semuanya Pak. Tak kira Pak. Kan sudah cek ya? Sudah Pak, siap. Ya, saya pikir itu dari saya. Pak BP4D coba tolong cek ke rumah toko masyarakat Aisandami itu. Apakah nilainya begitu atau 49? Karena isi PD ini saya agak ragu-ragu. Ya. Ya itu isi PD, saya juga sudah baca isi PD itu. Tapi data lain menulis 49 saja. Jadi jangan sampai kita mengaku ke masyarakat tapi ternyata tidak tepat ya. Tolong dicek ulang dulu. Lebih saya klarifikasi lebih awal. Ya. Karena kemarin saya minta data, ada satu data menuliskan sekian nilai 200 juta, ternyata tidak ada. Ya. Ya itu nanti kita mau ke Sarati lagi direkap per distrik, ya, per distrik per kampung. Jadi kita tidak campur-campur seperti tadi ya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan perikanan tangkap. Baik, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan atas sambutan dan Bupati Teluk Gundama. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Bapak Wakil Bupati Teluk Gundama. Pada Bapak, disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan kedua ibu yang terkasih, bapak-bapak dan ibu kepala PD, kepala distrik dan kepala kampung serta warga masyarakat Kampung Penggar. Coba angkat tangan yang Kampung Penggar, masyarakat. Saya tunggu. Yang lain bisa dengar kan? Bapak menambah biasanya. Saya loh. Iya, coba kasih ke atas baru kan. Iya. Oke. Sini. Apa itu kemiskinan? Tadi kita dengar ada bantuan untuk orang-orang miskin. Pertama saya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi, 3 tugas utama ini. Pertama pelayanan, kedua pembinaan, dan ketiga pembangunan. Pelayanan itu yang contohnya seperti tadi ada bantuan-bantuan diserahkan kepada masyarakat. Kalau ada urusan surat KTP di kantor, urus izin di PTSP, itu pelayanan, semua itu pelayanan. Kemudian pembangunan itu yang kita bicara proyek jalan, rumah, bangunan dan sebagainya. Satu lagi yang tidak penting kalahnya itu pembinaan, dan itu yang sebenarnya utama menurut saya, yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang untuk mengubah karakter dan membuat masyarakat bisa cepat maju. Kaitan dengan itu, hari ini saya mau memberikan pembinaan terkait kemiskinan. Kemiskinan itu suatu kondisi di mana seseorang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Artinya kondisi orang itu tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Makanya orang itu dikatakan miskin. Nah, kenapa di Gundama masih ada orang miskin? Padahal kita berhutan ini ada luas ini, laut ada luas. Ketidakmampuan kita itu bukan disebabkan karena memang kita tidak berdaya atau Tuhan tidak kasih kita tenaga kan? Ada Tuhan sudah kasih kita, karuniakan kita tenaga yang kuat, badan yang bagus, sehat-sehat, otak yang cerdas, tangan yang kuat, kaki yang kuat, mata yang jelas, mulut yang bisa bicara. Kalau saya mulut sudah kurang jelas, tapi saya masih semangat.
Dan karena itu kita jangan mau dikatakan miskin. Saya kalau setiap kali ada pertemuan di luar, di pusat atau di mana orang bicara nama miskin, saya marah. Saya bilang kamu tidak miskin, karena kamu punya hati. Hari ini kamu tinggal di rumah tidak pernah lapar. Tetapi yang menjadi ukuran untuk kita dikatakan miskin itu karena kita tidak pernah punya uang dalam satu hari. Dulu sampai malam tidak pernah pegang uang Rp1. Betul atau tidak? Betul. Satu bulan juga mungkin paling dapat 50.000 saja. Padahal diharapkan oleh Bank Dunia dan pemerintah satu bulan itu harus punya penghasilan 812.000 minimal satu orang. Tapi mana ada yang punya penghasilan 800.000 satu bulan? Adakah? Artinya cari ikan terus jual satu bulan harus dapat uang dari 812.000. Tidak pernah toh. Makanya kita disebut miskin. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dari Pemda rencanakan tahun depan untuk kampung-kampung pesisir ini tanam rumput laut. Di Penggaris ini lautnya luas ini, langsung dari laut lepas, jadi air itu bagus, air asin itu murni, sehingga rumput laut akan tumbuh dengan baik. Lain dengan kalau di Sobei, itu air tawar banyak, bakau juga banyak, sehingga dia mengurangi pertumbuhan. Nanti orang yang belajar ini nanti jelaskan ya. Perikanan adakah? Bisa kata rumput laut? Saya mau tanya, ada berapa orang yang siap? Bisa. Mari bicara sini. Jadi jangan lagi kita dulu main waktu. Satu kebiasaan kita orang Papua dan khususnya orang Damai, pagi-pagi bangun terus dulu cerita mengkos sampai waktu habis. Padahal waktu itu uang, saya kasih tahu. Waktu itu uang. Kalau kita gunakan waktu itu baik-baik untuk bekerja, pasti kita dapat uang. Satu hal lagi yang membuat kita dimanja, ada dana desa ini. Bikin sampai itu tunggu dana desa keluar baru. Akhirnya kan tuh malas kerja. Jadi satu hal saya usul supaya presiden berhentikan dana desa. Bantuan seperti tadi juga besok akan berhenti. Tahun 2024 sudah tidak ada BLT dan Bapok ini. Batas 2024 tidak ada lagi bantuan BLT dan Bapok. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita harus bekerja. Ya bisa bertani, buka lahan dan tanaman, kemudian bawa jual ke pasar. Kalau tanaman jagung, kami sudah siap orang yang beli. Kalau bapak, yang penting bapak tanam jumlah banyak. Karena mereka minta tidak mau 1 ton, mau 10 ton, 20 ton, 30 ton. Bisa ke tidak? Kita usaha jagung sebanyak itu. Ini orang di sebelah yang mau bikin bandara bisa jadi bangun tanam apakah? Yang bisa melaut ya itu tadi saya bilang tuh. Mancing, bikin ikan garam, sampai banyak jam baru bikin satu ikan terus bawa jual. Nanti paling dapat 100.000 saja. Tapi kalau bikin sampai berkarung-karung, baru pergi kita orang wakil bupati pasti bawa ke beli, tapi nanti baru jual ke orang. Ya. Kemudian rumput laut tadi, saya lihat di sana mungkin kurang, tapi di Penggaris ini lautan lepas itu air asin itu lebih bagus untuk rumput laut, sehingga bisa dikembangkan di sini. Pak Bapak teman, Kadin Perikanan kami itu sudah dianggarkan di BPD pengadaan bibit rumput laut tahun depan. Kita lihat kan, saya
sudah sampai ke kepala BPPD yang kepada dia. Mudah-mudahan semua masuk ya. Nanti di data tidak usah banyak-banyak. 5 kakak dulu kita coba. Nanti kalau berhasil bagi yang lain, oh saya juga mau ikut. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, jangan main-main waktu di rumah dulu cerita makan pinang, tapi waktu itu gunakan untuk bekerja. Ada uang dapat hari ini, bawa lain tabung. Biasakan budaya tabung, menabung. Dapat 1 juta, bawa 500 tabung. 500 bagi kebutuhan keluarga. Jangan rokok dulu. Rokok itu stop sudah. Rokok itu bakar uang sudah itu. Bakar uang habis. Ya. Kemudian Wondama ini dapat 2 predikat ini. Kemiskinan ekstrim, kemudian stunting. Stunting itu mungkin nih, Bapak Ibu sudah dengar dari petugas kesehatan. Itu suatu kondisi di mana seseorang anak pertumbuhannya lambat karena ya mungkin gizi kurang kan, jadi dia pendek terus, dia naiknya tidak cepat dan mengalami kondisi kesehatan yang buruk. Itu karena apa? Karena mama waktu hamil itu bapak tidak suplai makanan yang bergizi buat mama. Makanya saya kasih mama yang makan. Dapat ikan di laut, jangan jual yang bagus-bagus tau. Kalau yang gitu-gitu kan semua makan. Biasa itu. Dapat ikan terus jual yang kubara yang besar-besar, ikan goropa yang merah besar, pada itu yang bergizi. Itu jual baru kasih yang ikan kerong kayak itu. Itu salah. Kasih yang bergizi itu mama dengan anak-anak makan supaya kesehatan mereka bagus. Ketika mama hamil, anak sudah ada gizi sejak masih di kandungan, sehingga waktu dia lahir menjadi anak yang cerdas. Jangan bodoh sama kita orang, harus lebih cerdas. Masa depan Wondama ada di mereka. Kita ini besok semua nanti, tapi anak-anak kita yang nanti lahir besok ini yang harus diberi gizi makanan yang bagus supaya mereka bisa cerdas dan membangun pembangunan yang kita lakukan sekarang. Bisa toh? Mama dong ingat, kalau mama itu ntar kasih ikan segar, jangan kasih malam-malam. Iya, bapak minta lah, kopi cari ikan sama ini. Baru kasih. Dapat pukul lapor di polisi, KDRT. Pakai levi's kalau begini. Yang pakai rok. Ya, ini bercanda supaya kita bisa senyum. Tapi itu penting buat kita. Ada lucunya tapi ada pentingnya buat kita semua. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir, kita sudah memasuki minggu Advent, dan mungkin juga Natal unsur sudah jalan ya. Saya menyampaikan selamat Natal, dan mari kita semua siapkan hati. Kalau masih ada yang baku marah, berdamai sudah. Masuk Natal dengan damai, suasana damai, sehingga ibadah kita di Natal 2022 ini betul-betul diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Baik, selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil, Pak Wakapolres, para Kepala UPD, Ibu Bupati, Ibu Wakil Kadistrik. Pada kesempatan ini, yang pertama saya wajib memperkenalkan diri kepada warga kampung Lupanggar ya.
Saya Letnan Kolonel Infanteri Zairi. Saya jabatan saya Dandim 1811 Peradaban Teluk Undama. Sejak tanggal 25 Oktober kemarin, Kodim tersebut diresmikan dan kebetulan saya ditunjuk menjadi Dandim pertama ya. Selanjutnya Kodim 1811 Peradaban Teluk Undama berada di bawah Korem 182 Jazirah Unim, posisinya di Kabupaten Fakfak. Kami saat ini memiliki 2 koramil organik ya, koramil 181101 Wasior dan koramil 181102 Windesi. Nah, sebagai informasi, untuk tahun depan ini rencana akan diresmikan koramil 181103 Teluk Dueri. Nah, tadi waktu kami berangkat dari mana? Dari Indah ya. Itu di sebelah kanan dari sana itu lokasinya sudah ada, cuma izin kepada Bapak Bupati mungkin perlu ditimbun atau diganti lokasinya. Kalau bisa itu koramil itu idealnya, koramil itu harus berada di pemukiman masyarakat, ya kan? Bisa dirubah itu, Bapak. Nanti kami usulkan seperti itu. Jadi kami mohon dukungan kepada semua komponen bagaimana Kodim 1811 ini bisa berfungsi dengan baik, ya. Karena keamanan itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya TNI Polri saja. Berikutnya lagi ke depan, jika putra putri Bapak Ibu yang ingin berminat menjadi TNI dipersilakan. Tolong dipersiapkan dengan baik. Yang jelas tinggi minimal 160 ya, 160, tidak bertato, tidak ditindik ya. Nah, kalau bisa yang bagus. Karena Pak Tentara itu kerjanya berat. Ini sebagai informasi saja. Demikian, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dari Bapak Wakapolres kepada Bapak, disilakan. Terima kasih. Selamat siang, shalom. Yang terhormat dan yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu MC, yang terhormat Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Dandim, dan yang terhormat dan saya hormati seperti yang tadi disampaikan oleh MC tadi. Untuk mempersingkat waktu, saya Wakapolres, mohon maaf dalam hal ini Pak Bupati, seluruh warga masyarakat, permohonan maaf dari Bapak Kapolres karena beliau ada tugas ke Polda, tadi pagi berangkat ke Polda, jadi saya diperintahkan untuk mewakili Bapak Kapolres. Saya menjabat dari bulan Januari 2022, jadi kurang lebih 10 atau sudah 11 bulan saya menjabat sebagai Wakapolres di Wasior. Selama ini sebelum kesini saya di Polda Papua Barat dan lama saya di Sorong, anak-anak Sorong. Tadi saya sampaikan, saya dengar tadi laporan dari Pak Kepala Distrik, kita ada 10 kampung, terdiri dari 4 kampung definitif dan 6 kampung persiapan, dengan jumlah penduduk 2363 ya Pak, 2363. Adik ke Pospam di sini ya, jumlah anggota kita berapa ya? 3 anggota kita di sini, baru setingkat Pospam. Jadi kita ada Pospam, dinaikkan lagi setingkat lagi dan namanya Pol Subsektor, baru dinaikkan lagi setingkat namanya Polsek. Kita sudah usulkan berulang kali Bapak Ibu warga masyarakat Pak Distrik, tapi sampai sekarang kemarin baru diresmikan satu saja Pol Subsektor KP3. Dari sekian banyak yang kita usulkan, ini menyangkut anggaran dari negara. Karena pada saat dibentuk Pol Subsektor maupun Polsek harus dibiayai oleh negara. Jadi bersabar saja Bapak, kami tetap berjuang dan berusaha supaya di sini ada 2.363 masyarakat yang perlu kita layani. Untuk sementara rekan-rekan
anggota Kapospam dan anggota bersama-sama dengan rekan-rekan TNI yang ada di sini, seluruh kesulitan-kesulitan, seluruh permasalahan warga masyarakat yang ada di sini wajib ikut bersama-sama untuk menyelesaikan. Kita di Polres itu ada sekarang lebih ditingkatkan namanya RJ, Restorasi Justice, penyelesaian kekeluargaan. Jadi masalah itu sesulit apapun, tetapi apabila dua pihak, kecuali pembunuhan ya, pemerkosaan lain-lain, tapi masalah-masalah kekeluargaan lain-lain, apabila disetujui oleh dua belah pihak, wajib kita mediasi untuk menyelesaikan restorasi justice secara kekeluargaan. Rekan-rekan yang ada di sini, perintah dari pimpinan dan saya sampaikan perintah itu bahwa berulang kali kita sudah sampaikan, selalu harus berada di tengah-tengah masyarakat, ikut menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan dengan teman-teman TNI, ikut menyelesaikan kesulitan-kesulitan masyarakat dalam bentuk apa saja, harus terlibat. Bentuk kesulitan-kesulitan yang lain, laporkan secara berjenjang kepada kami di Polres. Saya pikir itu seluruh Bapak Ibu warga masyarakat di kampung Yopanggar, distrik Teluk Duiri. Ini saya baru satu kali sampai di sini, mohon maaf. Biasanya kalau ada kunjungan-kunjungan seperti begini, kalau Bapak Kapolres ada, beliau biasa sama-sama dengan Pak Bupati. Saya ini jaga gawang di kantor. Saya ini kan urusannya urusan ke dalam. Jadi kalau ada anggota-anggota yang nakal nanti berhadapan dengan saya di kantor. Saya pikir Bapak Distrik, saya titip seluruh rekan-rekan TNI Polri yang ada di sini, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pendidik yang ada di sini, kami titipkan anggota kita yang sudah sedikit ini karena untuk melayani, membantu bersama-sama melayani 2.363 masyarakat yang ada di sini. Demikian Bapak Bupati, demikian seluruh masyarakat. Tuhan selalu memberkati kita dalam seluruh perjuangan kita, dan saya dan Pak Dandim atau kami TNI Polri tetap mendukung pembangunan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi kemajuan masyarakat. Kami selalu ikut mendukung. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat sore.